Bab 1151 Sistem Perencana Utama. Engah. Seorang pembudidaya muda memuntahkan seteguk air di tempat. Orang-orang lainnya, termasuk wanita berbaju merah dan pria tua berambut putih, juga tercengang. Mereka menatap Suke dengan heran. Lebih dari 9.000 artefak surgawi rendah? Apakah dia sudah gila? Bahkan jika dia ingin memeras uang, dia seharusnya tidak melakukannya dengan cara ini. Bagaimana dia bisa mengkompensasi 9.000 artefak surgawi rendah? Dia bahkan tidak mampu membeli diskon 10%, apalagi 10%. Bocah bodoh, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Wanita berbaju merah memelototi Suke, lalu menoleh ke pria tua itu dan berkata, teman saya di sini tidak terlalu pintar. Jangan ganggu dia, minta saja orang yang mencuri barang teman saya untuk keluar. Dia tahu apa dia mencuri. Oke, tolong tunggu sebentar. Saya akan pergi dan meminta pemimpin kita untuk keluar. Orang tua itu mengira Suke sedang bercanda. Dia menangkupkan tangannya dan berjalan ke rumah tua itu. Pada saat ini, wanita berbaju merah memandang Suke dan berkata sambil tersenyum, menggelengkan kepalanya, bocah bodoh, ternyata kamu cukup pandai bercanda. Lebih dari 9.000 artefak surgawi inferior dicuri? Bagaimana mungkin kamu katakan itu? Bahkan jika kamu ingin memeras uang, kamu tidak dapat melakukannya dengan cara ini. Tunggu, biarkan aku menjelaskan satu hal dulu. Jangan panggil aku anak bodoh, adik bodoh. Aku akan melakukan sesuatu yang besar. Jangan ikut campur nanti, kata Suke dengan senyum penuh arti. Jika sebelumnya, dia mungkin tidak tertarik dengan Steelsec. Namun, setelah mendengar bahwa mereka hanya merampok orang miskin dan bukan orang kaya, Suke merasa tidak senang. Rupanya, mereka menindas yang lemah dan menindas yang baik hati dan takut pada kejahatan. Tentu saja, Suke tidak akan melakukan tindakan sopan untuk membantu yang lemah dan melenyapkan kejahatan bagi orang-orang. Satu-satunya alasan mengapa dia ingin memberi pelajaran kepada Steelsec adalah karena mereka berani mencuri darinya. Rupanya, mereka menganggapnya sebagai pengganggu yang lemah. Feng Lanwu dan pelayannya tidak mempercayainya, jadi Suke tidak senang. Jadi dia keluar untuk bersantai. Dia tidak menyangka bahwa dia akan semakin kesal setelah mengetahui alasan mengapa Steelsec memilih orang. Apakah ada keadilan? Apakah ada hukum? Bagaimana dia bisa menanggungnya? Ini tak tertahankan. Karena itu, dia datang ke sini bersama wanita berbaju merah. Dia ingin membuat masalah agar Steelsec tahu bahwa dia tidak lemah, dan tidak ada yang bisa mengacaukannya. Hei, bocah bodoh, kamu memanggilku apa? Kamu berani memanggilku adik perempuan yang bodoh? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak akan memukulmu? Kamu terlalu kasar. Kamu tidak menghormati orang yang lebih tua. Wanita berbaju merah memelototi Suke seperti senior. Para pemuda lainnya juga memandang Suke dengan heran. Jelas bahwa cara dia berbicara dengan wanita berbaju merah telah mengejutkan mereka. Melihat ekspresi kaget mereka, Suke langsung tahu bahwa identitas wanita berbaju merah itu tidak sederhana. Namun, dia tidak peduli sama sekali. Dengan ekspresi bangga, dia berkata, kamu memukulku. Gadis kecil, ternyata kamu juga suka menyombongkan diri. Kamu baru di tahap awal tahap surgawi manusia. Bahkan kalian semua bersama-sama tidak bisa kalahkan aku untuk beberapa ronde. Kali ini, dia mengatakan yang sebenarnya. Sejak cederanya sembuh, dia merasa kekuatannya telah meningkat pesat. Dia hanya selangkah lagi dari tahap menengah dari tahap setengah langit. Selama dia melakukan kultivasi terpencil, dia akan segera membuat terobosan. Oleh karena itu, kekuatannya di puncaknya benar-benar jauh lebih kuat dari sebelumnya. Wanita berbaju merah dan pemuda lainnya bukanlah tandingannya. Puff, bocah bodoh, jika kamu terus bersikap kasar, aku benar-benar akan memukulmu. Wanita berbaju merah itu masih tersenyum dan hendak mencubit wajah Suke. Hei, apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh aku, wajah tampanku bukan untuk kamu sentuh, teriak Suke saat dia menatapnya. Kemudian dia langsung mengelak. Wanita berbaju merah itu mengerutkan hidungnya. Kamu pelit sekali. Aku tidak akan memukulmu. Apa yang kamu takutkan? Dilihat dari usia tulangmu, aku khawatir kamu berusia kurang dari 100 tahun. Kamu sudah mencapai tahap setengah surgawi di usia yang begitu muda. Kamu cukup berbakat.
Bagaimana dengan ini? Mulai sekarang, kamu bisa menjadi adik laki-lakiku dan memanggilku kakak perempuan. Aku akan melindungimu. Begitu dia selesai berbicara, ekspresi para pembudidaya muda di samping wanita berbaju merah sedikit berubah. Mereka semua memandang Suke dengan iri dan cemburu. Oh, kamu ingin menjadi kakak perempuanku? Tersesat. Jika kamu ingin menjadi kakak perempuanku, kamu bisa menjadi adik perempuanku dan memanggilku kakak laki-laki. Mulai sekarang, aku akan melindungimu. Suke menggelengkan kepalanya dengan senyuman. Dia tahu identitas wanita berbaju merah ini luar biasa. Namun, dia sendiri juga tidak lemah. Sebagai pemimpin fraksi surga yang meledak, jika dia direduksi menjadi adik orang lain, bagaimana dia bisa terus tinggal di Jiangnu? Ini adalah prinsip, dan tidak ada yang bisa menggoyahkannya. Bocah bodoh, kamu cukup sombong. Lupakan saja, aku tidak akan memaksamu jika kamu tidak mau, adik. Wanita berbaju merah berkata sambil menepuk bahu Suke dengan murah hati. Suke menatapnya dan berkata, terima kasih banyak, adik perempuan. Adik laki-laki, kamu harus memanggilku kakak perempuan. Wanita berbaju merah itu mengoreksinya. Adik perempuan, kamu harus memanggilku kakak laki-laki, kata Suke sambil menggelengkan kepalanya. Wanita berbaju merah itu menatapnya dengan keras kepala dan berkata, adik laki-laki. Suke membalas, adik perempuan. Adik laki-laki. Adik perempuan. Adik laki-laki. Adik perempuan. Keduanya mulai bersaing satu sama lain. Tak satu pun dari mereka mau menyerah pada yang lain. Para pembudidaya muda tercengang. Di satu sisi, mereka dikejutkan oleh keberanian Suke. Di sisi lain, mereka iri padanya karena diperlakukan seperti ini oleh wanita berbaju merah. Dia telah berbicara kasar padanya beberapa kali, tetapi wanita berbaju merah itu mengabaikannya. Mencicit. Saat ini, pintu rumah tua itu didorong terbuka. 3 sosok keluar darinya, yang menyela lelucon antara Suke dan wanita berbaju merah. Keduanya menoleh untuk melihat. Selain lelaki tua berambut putih yang menjaga pintu, ada juga lelaki bermata licik, lelaki kurus, dan lelaki parubaya dengan penampilan ilmiah dan penampilan yang bermartabat. Suke mengenali pria kurus itu adalah orang yang menabraknya di jalan. Adapun pria parubaya, dia jelas adalah pemimpin Steel Sect di kota Baihui. Merupakan suatu kehormatan bagi sekte pencuri untuk memilikimu di sini. Bolehkah aku tahu Master Akademi Litian yang mana? Pria parubaya itu bertanya pada wanita berbaju merah sambil tersenyum begitu dia keluar. Kata-katanya sopan, tapi dia tidak terlalu takut pada wanita berbaju merah dan teman-temannya. Sebagai pemimpin cabang Steel Sect, statusnya jelas lebih tinggi daripada Akademi Litian. Namun, dia tidak perlu menyanjung siswa Akademi Litian. Namun, saat berikutnya, dia tercengang. Wanita berbaju merah berkata dengan santai, ayahku adalah Qin Xiangtian. Apa? Din Qin, ayahmu adalah dekan Qin dari Akademi Litian? Pria parubaya itu tiba-tiba mengubah ekspresinya dan berkata dengan ketakutan, apakah kamu Qin Susu, yang menempati urutan ke-10 dalam daftar manusia di daftar tripod surgawi? Wanita berbaju merah itu berkata sambil tersenyum, ya, saya Qin Susu. Dalam sekejap, pria parubaya dan pria tua berambut putih itu tersentak, dan wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Pria kurus yang mencuri barang itu langsung menjadi pucat, dan seluruh tubuhnya mulai bergetar. Akademi Litian adalah salah satu dari 3 akademi teratas di alam surgawi Zenyuan. Ada banyak siswa di bawah pengawasannya, dan mereka semua adalah sesepuh dan bahkan pemimpin sekte dari sekte utama. Jelas betapa besar pengaruhnya. Dan sekarang, Putri Dekan Akademi Litian saat ini, Qin Xiangtian, sebenarnya ada di depan mereka. Lebih penting lagi, Qin Susu menduduki peringkat ke-10 dalam daftar manusia dari daftar tripod surgawi. Daftar tripod surgawi adalah daftar paling otoritatif di dunia dekat surgawi. Tidak peduli di benua surga, benua bumi, atau benua Xuan Huang, pembudidaya kuat yang usia tulangnya kurang dari 2000 tahun dapat dicantumkan dalam daftar. Tahap surgawi manusia diberi peringkat pada daftar manusia dari daftar tripod surgawi. Qin Susu menonjol di antara para jenius yang tak terhitung jumlahnya di 3 benua dan menduduki peringkat ke-10 dalam daftar manusia, yang menunjukkan betapa kuatnya dia.
Oleh karena itu, bahkan jika dia bukan Putri Qin Xiangtian, fakta bahwa dia menduduki peringkat ke-10 dalam daftar Tuan Muda Tripod Surgawi sudah cukup untuk menghalangi pria parubaya dan yang lainnya, belum lagi pencegahan yang dibawa oleh identitas gandanya. Tanda seru. Bang! Tiba-tiba, pria parubaya itu mengangkat tangannya tanpa mengucapkan sepatah kata pun dan membanting telapak tangannya dengan keras ke punggung pria kurus itu. Dengan bunyi gedebuk, pria kurus itu langsung berlutut di tanah. Wajahnya pucat, dan sebelum pria parubaya itu dapat berbicara, dia berteriak ketakutan, "Maafkan saya, Nona Qin. Saya buta dan menyerang teman Anda. Saya tahu saya salah. Maafkan saya, Nona Qin." "Kasihan, aku tidak bilang aku akan membunuhmu," kata Qin Susu sambil tersenyum. Ketika lelaki kurus itu mendengar ini, dia langsung bersujud dan berteriak, "Terima kasih, Nona Qin. Terima kasih, Nona Qin. Nona Qin, ini adalah kesalahpahaman. Harap bermurah hati dan jangan dimasukkan ke dalam hati. Mulai sekarang, kami pasti akan mengikuti aturan. Kami akan mengembalikan barang-barang yang telah hilang 10 kali lipat dari kedua teman Anda." Tengah pria parubaya itu langsung berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar itu, Qin Susu menganggukkan kepalanya. "Karena kamu memiliki sikap seperti itu, aku tidak akan mengatakan apa-apa lagi. Kita bisa melepaskan masalah ini. Adapun kompensasinya, kamu dapat membayarnya kembali kepada kedua temanku sesuai aturan." Tanda seru petik 2. Bagus, bagus, bagus. Terima kasih, Nona Qin, atas kemurahan hati Anda. Pria parubaya itu segera menghela nafas lega dan tersenyum patuh. Kemudian, dia menendang pria kurus yang sedang berlutut di tanah dan berkata dengan suara yang dalam, "Tunggu apa lagi? Kamu telah mencuri dari kedua teman Nona Qin. Segera hitung dan kembalikan 10 kali lipat." "Ya." Pria kurus itu menjawab dengan tergesa-gesa dan meraih pinggangnya dengan panik. Banyak orang di sekte pencuri terbiasa menyembunyikan cincin penyimpanan mereka di ikat pinggang atau tempat tersembunyi lainnya, karena cincin itu akan bersinar ketika ada sesuatu yang dimasukkan ke dalamnya. Jika seseorang mencoba mencurinya saat memakainya, itu akan menarik perhatian orang lain. Namun, setelah mencari beberapa saat, ekspresinya tiba-tiba berubah dan tubuhnya mulai bergetar. Dia perlahan mengangkat kepalanya untuk melihat pria parubaya itu dan berkata tanpa daya, "Bos. Bos, cincin penyimpananku hilang." "Hilang?" Pria parubaya itu terkejut. "Cincin penyimpananku selalu disembunyikan di sini. Cincin itu masih ada di sini saat aku mencurinya dari Cilde itu." Pria kurus itu berkata sambil menunjuk pemuda di samping Qin Susu. "Bagaimana kalau kau mencuri barang-barangnya?" Pria parubaya itu menunjuk ke arah Suke. Pria kurus itu berkata dengan wajah sedih, "Saya tidak berhasil. Tampaknya, Cilde ini tidak memiliki apa-apa padanya. Saya tidak mencuri apapun, jadi saya kembali." "Tunggu, tidak, perasaan itu sangat akrab." Petik 2. Tiba-tiba, pria kurus itu mengingat situasi ketika dia menabrak Suke. Dia mencoba mencuri Suke, tetapi menemukan bahwa Suke tidak memiliki apa-apa padanya, jadi dia langsung pergi. Namun, ketika dia hendak pergi, dia samar-samar merasakan bahwa seutas kekuatan jiwa menyapu dirinya. Dia tidak terlalu memperhatikannya, karena dia pikir itu hanya Suke yang memeriksa kultivasinya. Namun, ketika dia mengingatnya, perasaan itu sangat mirip dengan metode Stilsek. Itu kamu." Memikirkan hal ini, pria kurus itu memandang Suke dengan kaget dan berkata, sebagai seorang pencuri berpengalaman, dia pada dasarnya yakin bahwa dia tidak hanya gagal mencuri apapun dari Suke, tetapi bahkan storage ringnya dicuri oleh Suke. Apa yang salah dengan saya? Oh, Anda kehilangan cincin penyimpanan Anda. Apakah Anda lupa apa yang Anda curi dari saya? Tidak apa-apa, Anda baru saja mencuri lebih dari 9.000 artefak langit rendah dari saya. Saya tidak perlu Anda membayar saya kembali 10 kali, 5 kali saja sudah cukup. Kata Suke dengan sikap sok. Lebih dari 9.000 artefak langit rendah? Pria parubaya itu terkejut. Dia memandang Suke dengan bingung dan kemudian menatap Qin Susu. Rupanya, dia tidak menganggap serius kata-kata Suke. Sebaliknya, dia bertanya-tanya mengapa Suke membuat pernyataan yang dilebih-lebihkan. "Bos." Pada saat ini, pria kurus itu tiba-tiba berdiri dan berkata dengan suara rendah dengan wajah serius, orang ini juga seorang gangster, dan dia adalah seorang master.
Apa? Mendengar itu, pria parubaya itu langsung melebarkan matanya. Dia tahu bahwa bawahannya tidak akan berani berbicara omong kosong, apalagi berbohong padanya. Apa yang dia katakan pasti benar. Cincin penyimpananku dicuri olehnya, pria kurus itu menambahkan. Pria parubaya itu benar-benar bingung dan merasa otaknya tidak berfungsi dengan baik. Bawahannya telah melanggar aturan dan mencuri barang-barang teman Qin Susu. Kemudian, teman Qin Susu lainnya mencuri cincin penyimpanannya. Sekarang, Qin Susu datang ke sini dengan 2 orang dan mengklaim bahwa bawahannya telah mencuri barang-barang mereka. Bukankah dia mencoba memerasnya? Tunggu, apa katamu? Adik laki-lakiku mencuri cincin penyimpananmu? Tanya Qin Susu sambil menatap pria kurus itu dengan kaget. Pria kurus itu berkata dengan suara rendah, "Nona Qin, saya bersumpah demi iblis batin saya bahwa jika saya berbohong, saya akan disambar petir." Desir. Tiba-tiba, semua orang di daerah itu menatap Suke. Karena dia bisa bersumpah demi iblis batinnya, dia pasti mengatakan yang sebenarnya. Kemudian, hanya ada satu hasil cincin penyimpanan si pencuri dicuri oleh Suke. Adik laki-laki, Qin Susu menyipitkan matanya dan menatap Suke dengan senyum tipis. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Aku tidak kehilangan apapun. Sebaliknya, aku mendapat sesuatu yang ekstra. Kamu hanya tidak percaya padaku, kata Suke tanpa rasa takut, mengangkat bahu. Kemudian, dia bahkan mengeluarkan cincin penyimpanan pencuri dan memainkannya di tangannya. Jelas bahwa dia sedang pamer. Lalu, kenapa kamu bilang kamu kehilangan sesuatu? Ternyata kamu pembohong. Tidak, bukan hanya pembohong, tapi juga pencuri. Wajah Qin Susu tidak selembut sebelumnya, dan nadanya sedikit dingin. Lagi pula, dia mengira Suke benar-benar anak laki-laki yang konyol. Kata-katanya cukup menarik. Jadi, dia berkata bahwa dia akan menganggapnya sebagai adik laki-lakinya. Tapi sekarang, dia menemukan dia telah salah menilai dia. Orang ini lebih licik daripada monyet. Dia bahkan berani mengolok-oloknya. "Yo, adik, mengapa kamu marah? Jangan seperti ini. Aku sudah memberitahumu bahwa namaku Bai Zantang dari fraksi surga yang meledak. Kamu belum pernah mendengar namaku, yang berarti kamu benar-benar bodoh." Tanda seru, Suke berkata sambil tersenyum. "Maksud kamu apa?" Qin Susu bertanya dengan suara rendah. Suke tersenyum, karena semua orang yang berpengetahuan tahu bahwa aku, Bai Zantang dari fraksi surga yang meledak, memiliki gelar terkenal pencuri suci. Ledakan. Begitu dia selesai berbicara, kekuatan inti surgawi yang luar biasa menyembur keluar dari tubuh Suke, yang menciptakan angin kencang yang menutupi seluruh area. Qin Susu dan orang-orang lainnya di daerah itu mau tidak mau mengangkat tangan mereka untuk memadatkan kekuatan inti surgawi mereka untuk menahan angin kencang. Kemudian, mereka samar-samar melihat bayangan lewat di depan mereka. Dalam sekejap mata, dia bergegas keluar dari gang. Kemudian, suara Suke datang dari jauh, "Ingat, ini hanya pelajaran untukmu. Berhati-hatilah saat berjalan, dan jangan memprovokasi saya lagi." Kemudian, ketika angin kencang berhenti, orang-orang menemukan bahwa Suke telah menghilang. Bahkan auranya telah menghilang tanpa bekas. Pelajaran apa yang dia ajarkan? Qin Susu bingung. Tunggu sebentar. Pada saat ini, pria parubaya itu tiba-tiba menyentuh cincin penyimpanannya yang kini kosong. Wajahnya berubah secara dramatis, dan dia berteriak dengan marah, "Dia mencuri cincin penyimpananku, yang berisi semua sumber daya sekte pencuri di kota Baihui dalam 800 tahun terakhir." Semua orang yang hadir langsung melebarkan mata mereka dan berteriak kaget. Saat berikutnya, mereka semua menyentuh cincin penyimpanan mereka dan benar-benar tercengang. Cincin penyimpanan apa? Mereka semua pergi. Cincin penyimpanan yang dikenakan oleh pria parubaya, pria tua berambut putih, dan bahkan Qin Susu dan pemuda lainnya semuanya hilang. Sialan. Orang ini terlalu licik. Bagaimana dia bisa mencuri dari kita? Sial, kami tidak menyinggung perasaannya. Ini start pencuri. Dalam sekejap, beberapa pembudidaya muda sangat marah sehingga mereka mengutuk dengan keras. Bagaimanapun, ini benar-benar tidak terduga. Mereka berjaga siang dan malam, tapi mereka tidak bisa menghentikannya.
Siapa yang mengira bahwa orang yang bermaksud baik yang mereka bawa untuk mengambil barang-barang mereka akan berbalik dan malah menyerang mereka? Pemimpin, saya punya selembar kertas di sini. Pada saat ini, pria kurus yang berlutut di tanah berkata dengan suara gemetar dengan secarik kertas di tangannya. Pria parubaya itu segera membuka lipatan kertas itu. Sebuah kalimat tertulis di atasnya dalam warna hitam dan putih, fraksi surga yang meledak merampok orang kaya untuk membantu orang miskin, Bai Zantang menegakkan keadilan atas nama surga pencuri suci fraksi surga yang meledak. Meninggal dunia. Setelah membaca kalimat itu, pria parubaya itu sangat marah hingga merobek kertas itu menjadi beberapa bagian. Kemudian, dia berkata dengan marah, tubuhnya gemetar, bajingan. Sebagai pemimpin Steel Sect di kota Baihui, keterampilan mencurinya tidak terkalahkan. Sekarang, cincin penyimpanannya dicuri oleh seorang pemuda, yang merupakan penghinaan besar. Lebih penting lagi, di cincin penyimpanan yang dicuri, ada beberapa bahan berharga yang tidak berani dijual oleh sekte pencuri kota Baihui selama 1000 tahun terakhir. Beberapa dari mereka telah dipesan oleh pelanggan sebelumnya. Sekarang, semuanya telah dicuri. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Nona Qin, Anda harus memberi kami penjelasan. Meskipun Anda adalah putri Din Qin, Anda tidak dapat menggertak Steel Sect seperti ini. Pria parubaya itu memandang Qin Susu untuk meminta penjelasan. Bagaimanapun, Qin Susu adalah orang yang membawanya ke sini. Dia harus meminta bantuan padanya. Namun, wajah Qin Susu terasa dingin. Senyum lembut dan ramah di wajahnya telah menghilang. Dia menatap pria parubaya itu dengan dingin. Pria parubaya itu sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk mundur dan menundukkan kepalanya. Pada saat ini, Qin Susu berkata dengan dingin, gunakan otakmu dan pikirkanlah. Dia bahkan mencuri barang-barang kita. Apakah kamu benar-benar berpikir dia bersama kita? Jika kamu tidak melanggar aturan dan menyerangnya lebih dulu, dia tidak akan melakukannya, telah datang kepadamu. Sekarang, kamu menuai apa yang kamu tabur. Mengapa aku harus memberimu penjelasan? Setelah mengatakan itu, Qin Susu melirik ke pintu masuk gang. Dia menyipitkan matanya sedikit dan tersenyum, menarik. Aku tidak menyangka akan mengundang serigala ke rumahku dan merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Beraninya kamu merampokku? HMPH, lihat bagaimana aku akan berurusan denganmu. Petik 2. Pada saat yang sama, Suke sudah lama meninggalkan gang. Dengan panen yang melimpah, dia pergi dengan angkuh. Sejujurnya, dia tidak berharap untuk mencuri sesuatu yang berharga. Dia melakukannya hanya untuk melampiaskan amarahnya. Adapun Qin Susu dan yang lainnya, dia hanya ingin mencurinya sebagai lelucon. Jika dia memiliki kesempatan, dia akan mengembalikannya kepada mereka. Namun, ketika Suke menghapus storage ring pria parubaya itu dan memeriksanya dengan mind sense-nya, dia tercengang dengan apa yang dilihatnya. Cincin penyimpanan ini adalah harta karun yang besar. Ada puluhan ribu batu roh yang berkilauan di dalamnya. Suke tahu batu-batu ini disebut kristal spiritual di dunia dekat surgawi, yang jauh lebih berharga daripada batu roh. Menilai dari kualitas dan intensitas ki spiritual mereka, kristal spiritual ini setidaknya adalah kristal spiritual tingkat tinggi. Tentu saja, yang benar-benar menggerakkan hati Suke adalah 10 artefak langit rendah yang tergeletak di cincin penyimpanan Jingjing. Tampaknya sekte pencuri benar-benar kaya. Seorang pemimpin kecil di tahap akhir dari tahap surgawi manusia memiliki 10 artefak surgawi rendahan. Kekayaannya hampir sama kayanya dengan orang suci yang bertindak tangguh. Suke tersenyum senang. Dia mencuri cincin penyimpanan Qin Susu dan yang lainnya sebagai lelucon. Dia akan mengembalikannya kepada mereka nanti. Namun, dia mencuri cincin penyimpanan pria parubaya itu untuk memberinya pelajaran dan meminta kompensasi. Dia tidak berniat mengembalikannya. Melihat 10 artefak langit rendah, Suke sangat gembira. Ini adalah rejeki nomplok yang besar. Wow, artefak surgawi inferior ini dicadangkan oleh orang lain? Suke tertegun. Di antara 10 artefak surgawi rendah, 2 diantaranya telah ditandai oleh kekuatan jiwa pria parubaya itu. Salah satu pedang bertanda, dicadangkan oleh Tuan Muda Puncak Mansion Ling, dan pedang lainnya bertanda, dicadangkan oleh Tetua Feng. Apa gunanya menyimpan mereka? Mereka semua milikku sekarang. Nah, pedang ini terlihat cukup bagus. Sebagus pedang yang patah.
Sepertinya Jianling bisa tinggal di tempat baru. Suke bergumam kepada diri. Setelah itu, dia menghapus semua tanda pada 2 artefak langit rendah dan memasukkan semuanya ke dalam paket sistemnya. Apa? Namun, ketika Suke menyingkirkan puluhan ribu kristal spiritual tingkat tinggi dan 10 artefak langit rendah, dia menemukan ada beberapa kotak aneh di sudut cincin penyimpanan, yang memancarkan aroma samar. Selanjutnya, setiap kotak ditandai dengan kata-kata, dicadangkan oleh Tuan Tualing, dicadangkan oleh Penatua Feng, dicadangkan oleh Suyanan, dan seterusnya. Meskipun Suke tidak mengetahui satu pun dari nama-nama ini, dia tahu mereka yang dapat memesan item dari Steel Sect pasti memiliki identitas yang luar biasa. Bahkan artefak surgawi rendahan tidak dikemas dengan sangat hati-hati. Mungkinkah ada lebih banyak harta berharga di dalam kotak ini? Mata Suke berbinar tiba-tiba. Suara mendesing. Saat berikutnya, jiwa ilahinya langsung memeriksa kotak-kotak itu. Dengan satu pemikiran, segel pada kotak itu langsung hancur. Kotak-kotak dibuka satu demi satu, memperlihatkan banyak kain warna-warni yang mempesona di dalamnya. Apa-apaan ini? Suke sedikit terkejut saat melihat mereka. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, ekspresinya langsung berubah menjadi aneh, dan ekspresinya menjadi acak-acakan. Semua kotak ini diisi dengan pakaian dalam wanita, pakaian dalam, dan sebagainya. Mereka datang dalam berbagai warna dan sangat menakutkan. Yang lebih menakutkan lagi adalah semua pakaian dalam ini diberi label dengan asal-usulnya. Misalnya, pakaian dalam Nona Sulung keluarga Lin, pakaian dalam Nona ketiga keluarga Su, pakaian dalam janda Zhang dari Jalan Utara. Selain itu, ada beberapa kotak yang kosong. Label pada mereka mengatakan, pakaian dalam disediakan oleh Penatua Feng untuk Qin Susu, bakat surgawi dalam daftar Tuan Muda. Untuk sementara kehabisan stok, celana dalam baru dipesan oleh janda Zhang. Untuk sementara kehabisan stok. Sial, hobi orang-orang ini luar biasa. Sekte pencuri pasti gila. Mencuri adalah satu hal, tetapi menjual rasa asli. Suke terdiam, dan dia menggelengkan kepalanya berulang kali, merasa dia tidak beruntung. Reaksi pertamanya adalah membersihkan barang-barang itu dan membuangnya. Namun, ketika dia melihat nama-nama yang tertera di pakaian dan orang-orang yang dipesan di kotak kayu, Suke berhenti. Kemudian, dia menyipitkan matanya dan tersenyum. Buang mereka. Mengapa saya harus membuangnya? Ini adalah kesempatan bagus untuk membuat masalah. Ceka, ini akan menyenangkan. Tapi sebelum itu, aku harus meningkatkan kekuatanku. Suke menyentuh dagunya dan bergumam pada dirinya sendiri dengan penuh arti. Menyenangkan, kakak, kenapa kamu tidak mengajakku bersamamu ketika kamu bersenang-senang? Tiba-tiba, sebuah suara familiar datang dari belakang Suke. Omong kosong. Kulit kepala Suke mati rasa. Tanpa ragu, dia menggerakkan tubuhnya dan berlari ke depan. Dia ketakutan. Siapa lagi yang bisa memiliki suara ini selain Qin Susu? Tapi kapan Qin Susu datang? Bagaimana dia bisa melakukannya dengan sangat diam-diam? Dia bahkan tidak menyadari bahwa dia ada di belakangnya. Gadis ini sangat kuat.